Selamat Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Semangat sehat selalu ya. Ya Bu. Semangat terus Bu. Oke. Sebelum memulai kita mimpin doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya dulu Ibu. Oke, silakan Jessie. Nah ini. Baiklah teman-teman, sebelum belajar adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ya Bu, Aprilianti. tak masuk Bu. Mana? Masih keluar kota. Oh, keluar kota. Semoga cepat kembali ya. Ya Bu, ada urusan katanya. Oke. Selanjutnya Kurnia Mulyana. Saya Andi Wijaya Pratama. Oh iya. Oke, berarti dua orang yang tidak hadir hari ini. Ya Bu. Ya, kondisinya udah siap sekarang mengikuti pelajaran. Sudah Bu, udah siap Bu. Dan siap, bajunya sudah rapi. Sudah Bu, sampahnya sudah. Kampanye. Ya Bu, ada satu lagi. Oke. Nah, sudah siap ya, sudah semangat sekali ya. Ibu melihat wajah-wajahnya sama-sama cerah hari ini. Baiklah, kalau sudah siap sekali, kita untuk supaya lebih semangat ya, kita akan presentation terlebih dahulu, oke? Mau mana Bu? Nah, sudah semangat dan ini untuk apa ya? Agar sekaligus kita untuk olahraga kecil-kecilan. Ini Bu. Ya, jadi silakan berdiri semuanya. Ya, silakan ikuti. Oke, karena kita dulu, Ibu sangat bangga ya pada kalian hari ini sangat-sangat bersemangat ya. Ya Bu, semangat pagi. Iya, kita harus tetap semangat ya. Apapun kondisi kita hari ini, kita harus tetap semangat. Oke, nah siap mengikuti pelajaran? Siap Bu. Siap ya, harus siap ya. Nah, sebelum mulai ya materi kita pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu, minggu lalu materinya tentang apa? Tentang Pancasila Bu. Tentang Pancasila. Ya, Ibu sangat-sangat yakin kalian sudah mengetahuinya ya, Pancasila. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Tentang demokrasi Bu, tentang prinsip demokrasi. Iya, pintar sekali. Berarti sangat-sangat sudah siap ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Ya. Siap Bu. Siap Bu, siap 45 Bu. Siap, sama-sama bagus ya, semangat ya tetap. Baik, betul ya kita tentang demokrasi sekarang. Sebelumnya udah ada yang pernah mendengar kata demokrasi? Sering Bu, sering ya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata demokrasi? Itu Bu. Nah, iya, Itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Demokrasi itu Bu kembali dari sesuai dengan kata Dewi, seluruhnya itu kembali kepada rakyat Bu. Iya, bagus. Oke. Ya benar ya. Jadi demokrasi itu adalah suatu kata yang menunjukkan bahwa adanya kedaulatan ya, di mana kedaulatan ini berasal dari rakyat, untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Nah, di sini ada pertanyaan dulu ya, pertanyaan selanjutnya, mengapa setiap orang harus mempunyai kebebasan
berpendapat. Nah, ini berkaitan dengan demokrasi tadi. Dan lalu apa jadinya jika manusia tidak mendapatkan hak untuk memilih atau berpendapat? Ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa berpendapat? Kenapa sih kita tuh harus bebas untuk berpendapat? Dan apa jadinya kita ketika suara kita itu dibungkam? Silakan, Dewi. Menurut saya kenapa kita harus kita sebagai warga negara harus mempunyai kebebasan berpendapat. Yang pertama, kita hidup di negara demokrasi, kita dibagi pada demokrasi. Dan apa jadinya jika kita sebagai warga negara ini tidak mendapatkan hak untuk bersuara atau hak untuk mengkritik pemerintah? Kita kan punya kepala negara, punya sistem pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahan ini tentunya kita perlu pemerintahan yang ingin menjadikan kita itu sejahtera. Apabila kita tidak mempunyai hak untuk bersuara, maka apa jadinya pemerintah jika tidak dikritik, maka mereka akan bertindak semena-mena. Iya, benar. Bagus sekali ya, kita tepuk tangan memberikan pendapatnya ya, benar. Kita sangat-sangat perlu untuk berpendapat karena itu merupakan bagian dari demokrasi. Lalu, macam-macam demokrasi. Di sini ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Itu sangat yakin kalian sudah tahu ya, sebelumnya sudah mempersiapkan juga materi ini bahwa demokrasi langsung adalah demokrasi yang langsung ya dipilih oleh rakyatnya. Sedangkan demokrasi tidak langsung itu adalah melalui adanya perwakilan. Misal kita dulu pernah ya memilih melalui perwakilan adanya MPR. Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama di sini ada 4 orang ya. Oke, dua orang membacakan dua poin. Yang pertama dari Mandi, 1 dan 2. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat, 2. Keadilan dan kebenaran. Lalu Unia 3 dan 4. 3. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 4. Penghormatan terhadap hukum dan hukum negara. Lalu Jenny. Yang kelima, sistem pemerintahan yang transparan. Dan yang keenam, kehidupan politik yang kompetitif. Lalu Dewi. Hak untuk mengontrol pemerintah, dan yang terakhir itu perlindungan minoritas. Oke. Nah, begitulah ya materi kita tadi. Ibu sangat yakin kalian sudah memahami ya konsep dari prinsip demokrasi, karena memang tujuan ya tadi ibu lupa ya memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami ya, kalian diharapkan untuk bisa memahami prinsip dasar demokrasi. Nah, jadi setelah kita mengetahui prinsip-prinsipnya, ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, ini sebagai upaya untuk kalian bisa lebih memahami apa yang dari materi yang tadi disampaikan. Nah, untuk ibu sudah memilih ya kelompoknya yang terdiri dari kelompok 1 adalah Jenny dan Dewi, kelompok 2 Kurnia dan Andi. Ya. Nah, oke, baik. Jadi ini kelompok tadi sudah tahu ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini akan diedukasi pada KPD pada kalian. Silahkan dibaca. Di sini kita berbasisnya kasus ya, berupa kasus di sebuah kelompok 1 di sebuah keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah. Jadi di situ ada kasus cerita tentang berkaitan dengan demokrasi. Silahkan kalian identifikasi dari kasus tersebut apa masalahnya, apa yang membuat cerita tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Nah, silahkan nanti kalian diskusikan, lalu kalian di dalam diskusinya kalian beri saran ke depannya apa yang harus dilakukan. Sebenarnya ini apa salahnya, terus apa tindak lanjutnya. Nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Apakah sudah paham? Ada yang menanyakan terkait tugasnya? Sudah paham? Oke, baik. Silakan berdiskusi. Dikasih waktu sekitar 20 menit dari kamu. Kamu tulis ya. Semoga ada dari misalkan kita terus tanya Jadi menurut kamu jadi di lingkungan masyarakat yang bukan sekolah ini, kenapa ya dia memberikan suara dia? terus keluarga ini tinggal di sebuah kota kecil, keluarga ini tinggal di sebuah kota kecil. Karena di keluarga tersebut
sedang duduk bersama di rumah makan untuk membahas rencana liburan keluarga. Oke, sudah selesai. Sudah ya, dan lebih baik. Bagus sekali ya. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan kasusnya dan mengidentifikasi atau menganalisisnya dengan sangat baik ya. Selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Nah, hasil diskusi kalian. Kira-kira siapa dulu yang mau maju? Oh, oke, tadi yang pertama duluan ya. Bapaknya kelompok 1 silakan maju. Nah, untuk presentasikannya hanya perwakilan saja ya. Perwakilan dulu. Kau bilang ya. Oh, 2 orang aja. Dapat 2 orang. Tapi yang panas ke sini Bu. Siap. Baik, boleh langsung mulai Bu? Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi kami terkait kasus yang sudah dibagikan di RPD ini, yaitu studi kasus penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Nah, dari hasil identifikasi kami ini, kami menyimpulkan bahwa di dalam keluarga ini itu tidak ada setiap anggota keluarga itu tidak diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, di sini tuh mereka kayak mendiskusikan tentang tempat liburannya. Nah, sementara yang paling dominan untuk menyampaikan kemana liburan mereka, kapan pelaksanaannya, ini hanya seorang kepala keluarga, ayah saja. Sementara anak kedua anaknya dari sini itu tidak diberikan kebebasan, kayak mereka ini hanya ikut-ikutan saja. Nah, jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi, ini sangat bertentangan karena setiap anggota keluarga ini, bukankah setiap anggota keluarga ini seharusnya diberikan kebebasan untuk berpendapat, membuka pendapat. Ini kan liburan keluarga, bukan liburan hanya satu anggota keluarga saja. Jadi seharusnya seorang ayah ini, kepala keluarga ini memberikan juga kesempatan berpendapat kepada istri dan anak-anaknya. Siapa tahu mereka punya rekomendasi tempat yang berbeda daripada ayahnya. Jadi kami kurang setuju dengan bagaimana sikap ayah kepala keluarga di sini karena tidak memberikan kesempatan kepada istri dan anaknya untuk mengungkapkan pendapat. Seharusnya diberikan hak yang sama untuk berpendapat. Itu dari kami. Nanti itu menentang prinsip demokrasi ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kami akan mempresentasikan demokrasi di bidang sekolah ya. Nah, di sini setiap siswa itu diberikan hak untuk memberikan suara. Namun di sini ada beberapa siswa yang kedapatan banyak memberikan lebih dari 1 suara, sehingga ini bertentangan sekali dengan demokrasi. Gimana, Andi, kamu? Kalau dari saya itu untuk demokrasi yang dari sekolah kan mereka harus lebih diberi kebebasan dalam berpendapat, karena jika tidak diberi kebebasan dalam berpendapat maka pendapat dari siswa tersebut tidak bisa tidak bisa diolah apa yang dia. Nah, ini kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa di sini sangat menentang sekali demokrasi di Indonesia, di mana di sekolah tersebut 1 suara itu lebih dari setiap siswanya, sehingga ini bertentangan sekali dengan demokrasi. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan duduk. Bagus sekali presentasi dari kalian. Hasil diskusinya saya memberi Ibu pencerahan bahwa kalian sekarang sudah paham gitu bahwa apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dan segala macam bentuk pelanggarannya gitu ya. Nah, mungkin itu dari Ibu ada yang sampai sini yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, Tidak ada. Oke, alhamdulillah ya sudah paham semuanya. Nah, kalau untuk itu Ibu akhiri tetap semangat untuk minggu depan kita tetap masih membahas tentang demokrasi, lebih kepada pendapatnya ya, pendapatnya. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat, sehat selalu, dan selalu siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya setelah ini ya. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pagi Bu.